Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data dengan didasarkan pada ciri-ciri tertentu dalam kelas yang telah kita tentukan. Jadi pada klasifikasi ini data dikelompokkan dalam kelas atau kolom. Nah, data yang dikelompokkan ini ada satu kolom yang ditentukan sebagai kelas target atau kelas tujuan. Sebenarnya metode klasifikasi ini banyak jenisnya, namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua saja, yaitu Net Bayes Classification dan K-nearest neighbor. Yang pertama itu Net Bayes klasifikasi. Jadi pada Net Bayes klasifikasi ini kita menggunakan teorema Bayes probabilistik atau peluang, di mana peluang kejadian bersyarat terjadinya C dengan syarat X terjadi terlebih dahulu adalah probabilistik X dengan syarat C dikali probabilistik C dibagi dengan probabilistik X. Nah, probabilistik X ini bernilai konstan untuk semua kelas. Probabilistik C merupakan frekuensi relatif sampel kelas C. Kemudian kita cari probabilitas C dengan syarat X terjadi terlebih dahulu bernilai maksimum, sama halnya dengan probabilitas X dengan syarat C terjadi terlebih dahulu dikalikan dengan probabilitas C juga bernilai maksimum. Nah, permasalahannya ini adalah menghitung probabilitas X yang terjadi terlebih dahulu tidak mungkin ya. Apabila diberikan atribut yang saling lepas atau saling bebas independen, maka nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut. Itu probabilitas X dengan syarat XI sampai XK dengan syarat C itu sama dengan probabilitas XI X1 dengan syarat C dikali dengan probabilitas X2 dikali syarat C sampai probabilitas XK dikalikan dengan C. Nah, jika atribut KI bersifat diskrit atau saling lepas, maka PXI, C diestimasi sebagai frekuensi relatif dari sampel yang memiliki nilai XI sebagai atribut KI dalam kelas C. Namun, jika dia bersifat kontinu, maka jadi ada dua. Kalau dia bersifat diskrit, maka dia frekuensi relatif. Kalau dia bersifat kontinu, maka kita gunakan fungsi densitas Gauss, di mana fungsi densitas Gauss ini 1 per akar dari 2pi tau atau standar deviasi dikalikan dengan pangkat lim X dikurang rata-rata dikuadratkan bagi 2 kali standar deviasi dikuadratkan dengan mu ini min dan ini standar deviasi standar. Nah, sekarang kita jelaskan dengan contoh, yaitu untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih, menentukan suatu daerah yang akan dipilih sebagai lokasi perumahan. Kita sudah membuat 10 aturan atau kemungkinan. Kita menggunakan 4 buah atribut yang kita sebut C1 sampai C4. Yang C1 itu adalah harga tanah per meter persegi. Yang C2 jarak daerah tersebut dari pusat kota. C3 ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut. Dan C4 adalah keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan. Misalkan kita sudah mendapatkan datanya seperti ini, ada 10 data atau aturan yang sudah kita peroleh. Ini data ya, bisa data, bisa aturan. Di mana harga tanah pada aturan pertama itu harga tanah murah, jarak dari pusat kota dekat, ada angkutan umumnya ternyata tidak, maka dipilih untuk perumahan itu adalah ya. Jadi harga tanahnya sedang, jaraknya dekat, angkutan umum tidak, dipilih ya. Dan seterusnya sampai 10 aturan ini. Jadi ini adalah kelas target dipilih untuk perumahan atau tidak.
Oleh karena itu kita hitung masing-masing probabilitas ya dan tidaknya. Karena ini datanya adalah diskrit, bukan data dalam bentuk angka, maka kita pakai frekuensi relatif. Yang pertama kita hitung yang C1, harga tanah. Jadi harga tanah di sini ada 3 kategori, yaitu murah, sedang, dan mahal. Di sini kita tentukan murah, sedang, mahal. Kemudian jumlah kejadian yang dipilih, ada ya, ada tidak. Yang murah ini ada 2, yang ya, tidak ini ada 1. Sedang ada 2, yang ya, yang tidak 1, yang mahal ada 1 ya, yang tidak 2. Masing-masing kejadian ini frekuensinya ada 5 yang ya dan 5 yang tidak. Maka bisa kita hitung probabilitasnya. Murah ini 2/5, tidak 1/5, dan seterusnya. Sehingga dapat total itu 1 semua probabilitas. Kemudian kita hitung probabilitas setiap wilayah atau jarak dari pusat kota. Dari data yang kita gunakan tadi, itu ada 3 atribut. Jarak dari pusat kota, ada yang dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Nah, jumlah kejadian yang dipilih atau kelas targetnya ya, itu ada dekat ada 3, sedang ada 2, jauh 0. Kalau yang tidak, dekat 0, sedang 1, jauh 4. Maka bisa kita cari probabilitas atau kemungkinannya. Itu yang dekat ya itu 3/5, yang dekat tidak 0, yang sedang ya 2/5, yang sedang tidak 1/5, yang jauh ya 0, yang tidak itu 4/5. Jadi ini dibagi dengan jumlah ini untuk menentukan probabilitas. Kemudian jumlah kejadian angkat amal. Yang selanjutnya kelas ketiga itu ada angkutan umum. Cuman ada 2 data, yaitu ada dan tidak. Di mana yang dipilih yaitu yang ada 1, yang tidak 4. Yang tidak dipilih tidak, yang ada 3, yang tidak 2. Nah, kita cari probabilitasnya, dapat masing-masing probabilitas dari atribut tersebut. Kemudian kita pilih atribut terakhir, yaitu apakah dipilih perumahan. Ini jumlahnya sama-sama setengah. Ini kita sudah mendapatkan semua probabilitas untuk setiap atribut C1, C2, C3, dan C4. Nah, sekarang kita tentukan kelasnya ya, apakah untuk perumahan atau tidak dengan data seperti ini. Misalkan suatu daerah dengan harga tanah itu mahal, kemudian jarak dari pusat kota sedang, dan ada angkutan umum. Maka kita bisa menghitung probabilitas apakah kriteria tersebut layak jadi perumahan atau tidak. Kita buat kedua-duanya, yaitu probabilitas ya, di mana harga tanah mahal tadi kita lihat, yang C1 mahal ya itu ada 1/5. Lihat ya, mahal ya 1/5, ini 1/5. Kemudian jarak sedang ya itu ada 2/5. Ini 1/5 kali 2/5. Kemudian ada angkutan umum 1/5 yang ya-nya dikali 1/5. Kemudian ya itu ada setengah atau 5/10. Maka setelah kita kalikan dapat nilainya 0,0. Nah, yang tidak, kita lihat yang mahal tidak berapa. Yang C1 mahal tidak. Mahal tidak, ada 3/5. Kemudian yang sedang tidak itu ada 1/5. Berarti 3/5 kali 1/5. Yang ada angkutan umum tidak itu ada 3/5. Nah, berarti 3/5 kali 1/5 kali 3/5 kali yang tidak itu 5. Setengah ya, 5/10 atau setengah. Dapat hasilnya 0,036. Nah, dari likelihood ya dan tidak ini kita sebenarnya sudah bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Kemungkinan yang besar itu kan tidak ya, berarti dari data ini sudah disimpulkan bahwa tidak mungkin atau tidak rekomendasikan bangun perumahan dengan kondisi atribut seperti yang di atas.
Namun untuk memperkuat hasil kita normalisasi. Itu kita jadikan satu semuanya. Kita normalisasi sehingga probabilitasnya 0,182 dan probabilitasnya 0,818. Sehingga kita akan menentukan bahwa dengan klasifikasi tanah yang harganya mahal, jarak dari pusat kota sedang, dan ada angkutan umum, maka tidak cocok untuk dibangun perumahan dengan nilai probabilitas 0,818. Nah, tadi datanya data diskrit, semua 10 data diskrit. Nah, sekarang kita coba rubah datanya menjadi data kontinu, yaitu data berupa angka. Sini kita lihat harga tanah, mungkin dalam meter, ada 100.000, ada 200, 500, 600, dan seterusnya. Kemudian jarak ke kota ada 2 km, ada 1 kilo, ada 20, 25, dan seterusnya. Maka untuk menghitung data ini, kita lihat dulu probabilitas kemunculan tiap atributnya. Yang pertama yang C1, yang ya, itu datanya ada 5 ya. Ada yang 100 ya, 100, 200, 500, kemudian yang ya 80 ya, 80 dan 180. Totalnya rata-ratanya kita jumlahkan, kita bagi 5, itu rata-ratanya 212. Yang tidak kita hitung lagi C1-nya. Itu kita bagi 5, rata-ratanya 435, kemudian kita cari standar deviasi dari data tersebut. Itu rata-rata dikurangkan nilainya, kemudian dikuadratkan, dapat nilainya 168,8787 dan tidak 261,9637. Kemudian yang C2 juga sama, kita lihat datanya, dapat mencari rata-rata dan standar deviasi. Dapat data yang seperti ini. Kemudian selanjutnya kita hitung, misalkan ya, untuk hitungnya kita buat studi kasus dulu ya. Misalkan C1-nya ada 300. Jadi harga tanah per meter itu 300.000. Kemudian jarak dari pusat kota 17 km. Dan ada angkutan umum, tidak ada angkutan umum. Maka apakah lokasi seperti ini layak jadi perumahan atau tidak? Maka kita cari dulu C1 300 ya dan C1 300 tidak dengan menggunakan rumus tadi. Kita pakai standar deviasi yang ya, untuk ya. Kalau tidak pakai standar deviasi tidak, dapat nilai seperti ini. Yang 17 juga C217 juga sama, kita cari standar deviasi dan min-nya rata-rata. Dapat nilainya, baru kita pakai yang tadi, yang ada angkutan umum tadi, tidak ada angkutan umum. Ada angkutan umum itu yang ini ya, tidak ada angkutan umum. Yang ya itu 4/5, yang tidak 2/5. Maka di sini yang ya itu 4/5, ya tidak 2/5, sedangkan ya tidaknya 5/10 ya, atau setengah. Dapat nilai seperti ini. Dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa dengan kriteria tadi tidak dipilih untuk sebagai perumahan, karena ini lebih besar. Namun untuk lebih meyakinkan kita lakukan normalisasi. Rahasia ini sebanyak 0,0439, sedangkan yang tidak itu 0,9561. Nah, ini jauh lebih besar yang tidak, ya, dari datanya. Nah, itu untuk naive Bayes classification. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua gampang kan? Nah, selanjutnya lanjut kita metode kedua, K-nearest neighbor. Konsep K-nearest neighbor ini adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan diakumulasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan atau data training. Nah, penghitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidean. Kita pakai rumus Euclidean. Jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data tersebut berada. Untuk algoritma seperti ini, kita tentukan parameter K, berapa jumlah tetangga terdekat yang akan kita ambil. Kemudian kita hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan. Kemudian urutkan jarak yang terbentuk dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Jadi kalau K-nya 5, nanti sampai 5 teratas. Kemudian kalau kita lihat kelas mana yang paling banyak,
pasang kelas yang sesuai, kemudian kita cari kelas yang paling banyak, dan kelas tersebut sebagai kelas data yang dievaluasi. Nah, prinsip kerja Canary Snake ini adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan kata tanggal. Dalam data persamaan 21 punya rumus perhitungan untuk mencari jarak dengan adalah rumus D, ini jarak ya. Jarak adalah akar dari sigma X 2I dikurang X1I. Di mana X2 ini adalah data uji dan X1 adalah data sampel. Nah, data yang akan diuji dikurang data yang disampel, kemudian dikuadratkan. Jadi variabel data berapa? Ada berapa variabel ke rumah tadi? Ada 3 ya, yang akan kita hitung. Bisa lebih ya, bisa lebih, bisa kurang. Gimana D itu jaraknya, dan P itu dimensi data berapa banyak. Kalau ada 5, 5, 6, 6. Nah, sekarang kita bawa ke contoh kasus, yaitu untuk menentukan status gizi menggunakan metode Canary-Snake. Kita menggunakan 20 data sampel sebagai basis pengetahuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan tinggi badan, berat badan, nilai persen lemak, tekanan darah sistolik, tekanan darah distolik, detak jantung, lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah, lingkar perut, dan lingkar panggul seperti pada tabel berikut. Nah, ini dataset kita. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data yang kita gunakan untuk menentukan apakah status gizi seseorang itu normal, obesitas, atau kurus. Jadi 3 kelasnya. Nah, dari 10. Di sini Bapak Ibu bisa lihat datanya ada di Kaggle ya. Bisa Bapak Ibu download semua nanti datanya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui status gizi seseorang dengan tinggi badan 175 cm, berat badan 67 kg, lemaknya 23%, tekanan darah sistolik 97, tekanan darah diastolik 67, detak jantung 79, lingkar lengan atas 25 cm, lingkar lengan bawah 15 cm, lingkar perut 75 cm, dan lingkar panggul 95 cm. Sesuai dengan algoritma tadi, maka kita tentukan dulu K-nya berapa dari data tadi ya. Misalkan K-nya 5, kemudian kita hitung jarak sampel data dengan data mahasiswa yang diuji, berdasarkan persamaan dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai jarak. Selanjutnya data diurutkan berdasarkan jarak terdekat. Maka kita ambil 5 jarak terpendek, mana yang paling banyak. Nah, di sini seperti ini jaraknya. Kalau mau gampang kita gunakan Excel ya. Di sini saya coba pakai Excel. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya Excel. Nah, di sini kita sudah mencatatkan 20 data sampel tadi. Ada tinggi badan, berat badan, persen lemak, sistolik, diastolik, detak jantung yang atas dengan bawah, lingkar perut, lingkar panggul, dan status gizinya. Sesuai dengan data soal tadi. Bagusnya kita salin di Excel ya, gampang untuk menjumlahkan. Nah, kemudian kita masukkan tadi data 175 tadi, kita ujikan. Jadi kita masukkan rumusnya nih, pakai akar ya. Akar di mana 168 dikurang 175 kita kuadratkan. Kemudian kita tambahkan ya, kita hitung tadi. Kita hitung ya Bapak Ibu ya, kita hitung seperti di contoh tadi ya. Nah ini ya, tinggi berat 175, berat badan 67. Nah berat badannya juga kita lihat 67 dikurang ini ya, ini bisa Pak Ibu lihat 67 dikurang dengan ini C5 dan seterusnya sesuai dengan data yang pada contoh tadi. Kemudian kita dapat nilai jarak. Nah ini kita tinggal scroll ke bawah. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau contoh ya SQRT ya, ini kalau kita pakai fungsi sama dengan caranya. Nah, kita tinggal SQRT ya. SQRT itu akar kuadrat. Kita pakai SQRT. Kemudian kita mana? Misalkan ini kita pakai kurung dulu ya. Kurung dulu. Tinggi badan. Nah, dikurang berapa tadi? 175, ya kan? Kita kuadratkan ya. Gampang pakai duanya ini ya. Kemudian
Kita tambah ya. Tambah. Kemudian kita tambah. Berapa tadi soalnya? Kita cari. Berat badan 67 kilogram ya. Badan 67 kilogram. Ini 73 dikurang 67. Kita kuadratkan. Kemudian tambah lemak dikurang apa tadi? 23% ya. 23 kuadratkan tambah sistoliknya kurang berapa nilai pada sampel? 97. Kita kuadratkan. Kemudian bisa cas dulu berikutnya. Kemudian ditambah diastolik dikurang berapa ini tadi? 67 ya. 67 kita kuadratkan. Kemudian ditambah detak jantung dikurang detak jantungnya berapa? 79 kita kuadratkan. Kita tambah lengan atas ya dikurang 25 dalam kurung kita kuadratkan ditambah lengan bawah kurang 15 ya 15 kita kuadratkan ditambah lingkar perut dikurang berapa di sini lingkar perutnya 75 kita kuadratkan. Kemudian ditambah yang terakhir itu adalah lingkar panggul. Nah, di sini datanya 95. Kita kuadratkan. Nah, ini sudah dapat kita datanya, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Kita dapat data sama ya, sama data yang Pak Ibu ya. Sama data. Nah, gampang kan? Nah, langkah terakhir adalah kita tinggal mengurutkan. Ini sudah terurut. Ini sudah terurut. Kita urutkan, kita bisa sorting. Ini dari sini ya. Sini. Buah B, ini C, D, E, F, G, H, F, G, H, bukan ya, H, I, J,
Ini baru K. Oke. Nah, ini kita sorting. Nah, ini kita tinggal ngurutkan aja. Sort. Kita bisa view data. Mengurutkannya ini data. Kita sort ya. Sort. Expand. Smallest to largest. Oke. Kita sort. Expand the selection. And oke. Nah, blok lah ya, cuman gimana saya bisa blok. Masuk. Nah, ini berubah dia kan. Nah, nomor 8 ini dulu, jadi ada 5. Nah, sini sudah kita dapatkan mulai dari data terkecil sampai terbesar. Nah, tadi pada soal kita sudah tentukan bahwa K-nya itu adalah 5. Maka kita ambil 5 jarak terpendek. Nah, di sini ada normal. Belum terurut ya. Nah, normal obesitas yang 1, yang 4 normal, obesitas 1 ya. Oh, ini ya. Obesitas 1 ya, obesitas 1. Benar ya, ini ya. Ada normal 4, obesitas 1. Maka karena data normalnya banyak, ya, dari 5 ini ya, normal ada 4, maka datanya itu adalah normal, maka data tadi itu adalah masuk kelompok kelas normal. Jadi kalau ada data seperti ini dengan dataset yang tadi, maka ini status gizinya adalah normal. Nah, itu adalah contoh nearest neighbor. Jadi kita harus menghitung seluruh data dengan benar. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu untuk kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat memahami dan mengerti ya. Kalau nggak ada silahkan nanti japri saya untuk bertanya mungkin apa permasalahan dan nanti akan diberikan tugas. Demikian seperti dengan hamdalah, alhamdulillah, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.